Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi dua video saya terakhir itu kita membahas tentang seputar bagaimanakah cara agar kita bisa memproduksi pedet setahun satu kali. Nah, dan alhamdulillah viewernya cukup antusias, cukup banyak. Jadi saya ingin memfollow up dari pembahasan kita sebelumnya. Jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi peternak adalah repeat breeding atau kawin berulang-ulang, atau sudah dikawin tidak jadi dan minta kawin lagi. Nggih napa mboten, Laskar Ngarit? Jadi salah satu faktor penghambat dari seekor induk sehingga dia nggak bisa punya anak setahun sekali adalah repeat breeding, kawin berulang. Sudah di IB minta kawin lagi, sudah di IB minta kawin lagi, gitu. Jadi hari ini kita akan membahas khususon tentang repeat breeding, penyebabnya apa dan bagaimana cara menanggulanginya, itu yang harus diketahui oleh Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, saya review sebentar. Jadi 3 hal yang harus diketahui adalah calving interval, itu jarak dari melahirkan ke melahirkan lagi itu antara 12 sampai 14 bulan. Service preconception, yakni berapakah layanan inseminasi buatan yang diperlukan sehingga terjadi satu kebuntingan, itu 3 kali maksimal. Oke. Day open, yaitu hari terbuka di mana seekor induk dari melahirkan sampai bunting lagi itu disarankan maksimal 60 sampai 120 hari. Nah, jika terjadi repeat breeding atau kawin berulang, maka 3 fondasi tadi ambil. Calving interval pasti lebih dari 14 bulan, bahkan bisa di atas 18 bulan baru punya anak. Day open lebih dari 120 hari. Oke, dan service preconception pasti lebih dari 3 kali. Maka ketika jenengan ketemu satu momentum di mana sapinya jenengan 3 kali di IB tidak berhasil, ini masalah, harus dievaluasi. 14 bulan maksimal belum punya anak lagi, ini juga masalah. Dan 120 hari maksimal dari melahirkan belum bunting lagi, ini masalah, harus segera diatasi. Oke, tapi khusus hari ini saya akan membahas tentang repeat breeding. Jadi repeat breeding adalah suatu kondisi di mana seekor induk telah dikawinkan, bukannya bunting tetapi dia meminta kawin lagi, baik itu kawin alam maupun kawin IB. Ya, baik itu langsung periodik setelah 21 hari atau setelah diam beberapa saat sehingga dia birahi lagi. Ini yang harus kita selesaikan. Oke, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, rumusnya repeat breeding pasti merusak tatanan pondasi 3 tadi. Calving interval lebih dari 14 bulan, day open lebih dari 120 hari, dan service preconception lebih dari 3. Itu rumus, pasti rusak. Jadi yang harus dievaluasi adalah 2 hal. Terjadinya repeat breeding atau minta kawin lagi, ini yang harus dievaluasi ada 2 hal. Hal yang pertama adalah bahwa memang setelah kawin itu tidak terjadi kebuntingan. Paham? Sudah dikawinkan tetapi tidak terjadi kebuntingan, tidak terjadi konsepsi, sehingga yang terjadi tetap birahi. Oke? Evaluasi yang pertama, repeat breeding adalah suatu kondisi di mana tidak terjadi kebuntingan, sehingga setelah di IB tidak bunting maka akan meminta kawin lagi. Jadi yang pertama itu tidak terjadi kebuntingan sehingga dia akan birahi lagi. Oke, bisa dipahami lah sekarang Ngarit. Sedangkan kondisi yang kedua adalah telah terjadi kebuntingan, telah terjadi konsepsi atau pembuahan, tetapi terjadi kematian embrio dini. Embrio sudah tumbuh dan dia mati. Hal ini bisa dikarenakan keracunan, stres, demam, infeksi rahim, kurang nutrisi, kandang licin, dan lain-lain. Banyak sekali. Maka dari itu kita akan bahasnya. 2 aspek ini, aspek tidak terjadi kebuntingan atau terjadi kebuntingan tetapi batal, adalah
hal yang mendasari terjadinya repeat breeding. Siap, saya akan bahas satu persatu. Oke, saya bikin catatan biar tidak lupa. Nah, laskar yang ada bros dimanapun Anda berada. Aspek pertama, bagaimanakah peran petani atau apakah yang harus dilakukan atau faktor apa, ya lebih tepatnya faktor apa yang memegang peranan terjadinya sukses tidaknya terjadinya pembuahan. Yang pertama ada 4, ada peran inseminator, ada peran peternak, ada peran ternak, dan ada peran straw atau sperma. Sudah kita bahas kemarin, saya ulang sedikit ya. Faktor inseminator terkait dengan keterampilan dan kompetensi untuk bagaimana menembak, meletakkan di mana dan kapan waktu terbaik. Peran inseminator atau tukang kawin suntik. Nah sekarang hari siap. Yang kedua peran peternak terkait apa? Deteksi birahi. Deteksi birahi tidak boleh terlambat. Oke, lapor tidak boleh terlambat dan inseminasi dilakukan di saat yang tepat. Peran peternak. Oke, peran peternak yang selain deteksi birahi, maka peternak harus mampu menjaga kondisi tubuh terkait dengan nutrisi, terkait dengan apa? Body condition score. Sehingga jika peran peternak ini kotor, nutrisinya jelek, sapinya kurus, yang terjadi apa? Sapi tidak akan birahi. Sapi sudah bunting bisa keguguran. Sudah terjadi konsepsi tetapi gogrok atau kematian embrio dini. Paham? Inseminator terkait dengan keterampilan dan kompetensi untuk memberikan layanan inseminasi terbaik secara jujur dan objektif. Peternak sangat penting dalam melakukan deteksi estrus, pelaporan, perawatan, dan menjaga kondisi induk supaya BCS-nya tidak turun. Oke. Yang ketiga adalah faktor ternak. Faktor ternak inilah yang banyak menyebabkan kegagalan terkait apa? Cacat secara anatomi, infeksi rahim yang menyebabkan kematian embrio dini, ataupun jeleknya kualitas ovarium atau lemahnya kualitas ovum lebih tepatnya, sehingga dia daya tahan tubuhnya setelah dilepaskan ini dia rendah, sehingga belum sampai ketemu dengan sperma si ovum ini mati duluan. Ini faktor dari ternak sapinya jenengan. Selain itu, ternak sapi induk itu BCS-nya harus di atas 2,5 menuju 3. Untuk apa? Untuk tetap menjaga supaya siklus birahinya ini normal, dan seandainya terjadi konsepsi atau kebuntingan dia bisa menjaga tidak sampai terjadi kematian embrio dini yang menyebabkan repeat breeding. Mas Karengarit, paham sampai di sini? Oke, lalu faktor yang keempat keberhasilan dari pembuahan ini tadi adalah faktor kualitas dari sperma yang terdapat dalam straw. Disarankan kehidupan atau motilitas sperma, tes motility ya, itu minimal 40% dan di situ ada 25 juta sel sperma yang hidup. Disarankan seperti itu. Nah, Laskar Ngarit, jika 4 faktor ini sudah jenengan terapkan, ya inseminator sudah oke, peternak melakukan deteksi birahi sudah oke, pelaporan tidak terlambat, kondisi ternak sehat, strawnya sehat, tinggal faktor apa? Faktor bagaimanakah si induk ini dirawat oleh peternak supaya kebuntingan bisa berlanjut menjadi matang dan menjadi tumbuh menjadi fetus yang sehat. Laskar Ngarit. Jadi 2 faktor tadi, faktor pembuahan sudah kita bahas, dan faktor setelah terjadi pembuahan itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian embrio dini. Oke, Laskar Ngarit bros dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulannya apa? Repeat breeding itu disebabkan oleh 2: kegagalan konsepsi dan kematian embrio dini. Oke, kegagalan konsepsi terkait dengan kemampuan peternak, kemampuan inseminator, kesehatan ternak, dan kualitas sperma yang terdapat dalam straw. Oke, sedangkan kematian embrio dini lebih tergantung pada kualitas perawatan peternak, kesehatan saluran reproduksi dari si sapi ini tadi. Jadi kesimpulannya, kuasai 2 hal itu, lalu aplikasikan, dan jika sudah muncul service per conception lebih dari 3 kali, oke, calving interval lebih dari 14 bulan,
day open lebih dari 120 hari, lakukan evaluasi secepatnya, panggil dokter, lakukan pemeriksaan rektal untuk mengetahui derajat gangguan reproduksi sapinya jenengan. Dengan itu akan segera terdeteksi dan langkah konkretnya seperti apa bisa diputuskan setelah dilakukan pemeriksaan. Sekian Laskar Health Plus dimanapun Anda berada. Semoga video sederhana berkenan dan bisa menambah edukasi. Saya lanjut dulu melakukan aktivitas. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Health Plus bersemangat.